selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari kita angkat pujian ini. Tuhan selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan kita, memenuhi keperluanku. Tak pernah sekalipun Tuhan Yesus mengecewakan. Dia mengecewakan. Dengan iman kita sampaikan, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan setia. Haleluya. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita sembah Yesus. Melalui pujian ini, biarlah iman kita teguh. Hanya berharap kepada Yesus saja. Kepada pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau menolong kami, Kau yang selalu setia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Protokol Ibadah Adaptasi Kebiasaan Baru Gereja Betel Indonesia Paturyani. Jemaat yang diperbolehkan hadir adalah jemaat berusia 12-60 tahun dengan kondisi sehat. Jika merasa tidak enak badan, demam, batuk, pilek, atau sakit lainnya, diharapkan istirahat di rumah. Jemaat bukan merupakan orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan atau sedang menunggu hasil tes pemeriksaan COVID-19. Selama berada di lingkungan gereja, jemaat wajib menjaga jarak satu dengan yang lain, serta menggunakan masker dengan benar, yaitu menutupi hidung hingga dagu. Jemaat menginjakan kaki pada karpet desinfektan, kemudian mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan di depan gereja. Tidak memberi salam dengan berjabat tangan secara langsung. Setiap jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki ruangan gereja. Hand sanitizer tersedia di gereja untuk digunakan setelah memegang suatu benda. Amplop persembahan diambil oleh masing-masing jemaat untuk memberi persembahan. Bangku gereja sudah diberi tanda. Duduklah di tempat yang tidak bertanda silang. Ibadah akan berlangsung selama 1 jam. Selama mengikuti ibadah, jemaat tetap harus memakai masker dengan benar. Tidak boleh diturunkan ataupun dilepas. Bagi yang memimpin dalam doa, akan diberikan mikrofon lain. Roti dan anggur perjamuan kudus sudah dimasukkan ke dalam plastik secara higienis. Pelayan perjamuan akan memberikan satu persatu kepada jemaat. Persembahan mingguan dan persepuluhan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dimasukkan ke dalam kotak di akhir ibadah nanti. Untuk keperluan contact tracing, setiap minggu akan difoto per zona tempat duduk sebagai data kehadiran dan posisi duduk jemaat saat beribadah. Selesai ibadah, jemaat mengantri dengan menjaga jarak untuk keluar dari ruang gereja. Masukkan amplop persembahan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Jemaat dapat memberi salam kepada Bapak Gembala di luar gereja, tentu saja dengan menjaga jarak dan tanpa berjabat tangan. Gunakan lutut atau siku untuk membuka pintu toilet. Penjualan dan pembelian makanan di kantin tetap harus memperhatikan jarak dan kebersihan tangan setelah memegang uang atau bungkusan plastik. Disarankan agar jemaat membawa botol minum sendiri dari rumah. Jika menggunakan gelas milik gereja, cucilah tangan sebelum dan setelah memegang gelas. Sanitasi dan pembersihan ruang gereja dilakukan sehari sebelum ibadah dan setelah selesai ibadah. Meliputi pembersihan sarana ibadah seperti bangku, alat musik, mikrofon, mimbar, serta penyemprotan ruangan gereja.
Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Ku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang bersama-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sembah Tuhan. Ada mujizat di dalam bersyukur. Ada kuasa di dalam setiap pujian dan penyembahan kita. Layaklah kita memuji Tuhan. Layaklah kita bersyukur. Shalom jemaat Paturyani yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama kembali akan beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita sama-sama memulai ibadah kita pada hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Kita mau mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk sukacita yang baru, untuk berkat Tuhan yang begitu berlimpah dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, berkat-Mu yang berlimpah atas kami, kekuatan, kesehatan. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan dari Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu. Kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Layakkan hidup kami untuk memuji menyembah Engkau. Apapun yang sedang kami hadapi hari ini Tuhan, kami mau bawa semuanya ke dalam tangan-Mu.
karena kami tahu hanya di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada pemulihan. Bapa, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan untuk ibadah ini. Kami mau tolak setiap roh yang bukan daripadamu di dalam nama Yesus. Tuhan yang hancurkan, hanya Roh Kudus-Mu, hanya Engkau yang hadir di dalam setiap tempat dimanapun kami berada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap Tuhan memulai ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita katakan, amin. Jemaat sekalian, bulan ini kita sama-sama belajar bagaimana kita berusaha untuk menjadi sempurna. Seperti Kristus yang adalah sempurna. Kita tahu bahwa kita gak bisa sendiri, kita perlu penyertaan dan tuntunan firman Tuhan. Perlu tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa mengejar kesempurnaan itu. Amin. Firman-Nya selalu menerangi jalan kita. Yesus selalu setia di sepanjang kehidupan kita. Mari sama-sama Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat suara kita. Amin. di sepanjang hidupku. Katakan, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dan sumber harapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan
duduk jemaat sekalian. Kita percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus kita mampu berjalan. Karena Dia yang setia berjalan bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau undang Tuhan untuk menyentuh hati kita, untuk mengubahkan hidup kita semakin baik, semakin layak, dan semakin sempurna di hadapan Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Kami tak pernah sendiri Tuhan, Tak pernah sendiri, karena Engkau selalu menyertai kami. ini selalu menyertai. Yes Jesus. Betapa Ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku
sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Kami mau memuliakan-Mu, jadi seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau diubahkan. Kami mau disempurnakan menjadi seperti Engkau, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Bekerjalah Roh Kudus dalam hidup kami, dalam pikiran dan hati kami, supaya kami sanggup, Tuhan, untuk diubahkan. Berikan kami hati yang lembut, Tuhan, supaya kami mau dibentuk menjadi bejana yang sempurna sesuai dengan kehendak-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan, yang pakai supaya setiap firman yang dibagikan, kami boleh dengar, kami boleh baca, dan kami boleh mengerti. Terlebih kami boleh melakukannya, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati kami, di dalam setiap rumah kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian GBI Paturyani. Saat ini kita bertemu kembali ya di kebaktian online. Kalau saat ini situasi tidak memungkinkan kita untuk berkumpul di gereja, tapi kita tetap sama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan mari sama-sama kita akan lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema bulan ini agak sedikit lebih challenging ya. Challenging itu adalah lebih sulit daripada bulan kemarin. Kalau bulan kemarin dikatakan kita adalah anak-anak Allah yang bisa menerima janji Allah, tapi pada bulan ini kita dituntut untuk perfect, to be perfect. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat tema besar tahun ini adalah Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku, di mana Tuhan akan menolong dan menopang kita. Dan tema bulan ini khususnya, mari kita sama-sama buka dari 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita buka. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah
Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di sini, usahakanlah supaya sempurna. Saya mengambil dari kitab Amplified Bible, dikatakan sempurna itu adalah made what you ought to be. Berarti dibuat sedemikian seperti semula, seharusnya seperti apa. Mari kita lihat seharusnya seperti apakah kita, ya. Kita lihat kita adalah ciptaan yang mulia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segalanya yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan kemudian kalau kita lihat lebih jauh dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat, engkau membentuk buah pinggangku dan menenun aku. Bapak Ibu, kalau kita lihat, orang yang menenun, dia harus mengikuti sebuah pola. Dia tidak bisa menenun semau dia, karena nanti akan kurang baik jadinya. Seperti baju yang saya buat ini adalah tenunan ya dari NTB ya. Kalau misalnya kita lihat, Bapak Ibu, ketika orang-orang ini membuat tenunan seperti ini, dia harus mengikuti sebuah pola yang baik sehingga bisa membuat garis yang baik dan warna yang cocok untuk baju ini supaya baik ketika dipakai. Sedemikian baik kita dibuat oleh Tuhan kita. Dia membuat kita sedemikian bagus, sedemikian baik, sedemikian sempurna, ajaib, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini. Dan seperti itu pula kita diciptakan, ciptaan yang mulia. Namun kalau kita lihat ke belakang, ada dosa yang merusak. Kalau kita lihat dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan di sini adalah semua orang. Berarti semua umur, Bapak Ibu, Saudara sekalian, tidak orang dewasa saja, bahkan anak-anak juga sama. Bapak Ibu, apakah kita pernah mengajarkan anak-anak kita untuk berbohong? Tentu tidak jawabannya. Saya juga tidak pernah mengajarkan anak-anak saya berbohong. Tetapi ketika mereka berbuat sesuatu yang salah, misalnya mereka memecahkan sesuatu, kalau saya tanya siapa yang berbuat, pasti adiknya bilang Mas yang berbuat. Nanti Masnya bilang enggak, gara-gara adik tuh yang mendorong saya untuk jadi saya memecahkan piring atau sesuatu. Apakah kita mengajarkan mereka berbuat dosa, berbohong? Tentu tidak. Tapi dosa itu ada di dalam diri kita. Kemudian kalau kita lihat dalam Roma 5 ayat 12 sampai 16, dosa itu menjalar, maut itu berkuasa sedemikian sehingga pada akhirnya kita harus dihukum, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian kalau kita lihat dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 23, bahwa perbuatan daging itu bertentangan dengan perbuatan roh, dengan keinginan roh. Bahkan kata Rasul Paulus di sana, kita melakukan apa yang kita tidak kehendaki malah. Dan kalau kita lihat di kejadian ketika Tuhan Yesus mengundang murid-muridnya yang bertiga untuk berdoa ketika di Taman Getsemani, mereka bukannya berdoa, tapi mereka malah tertidur. Kalau kita lihat di Matius 26 ayat 41 dikatakan, roh memang penurut tapi daging lemah. Petrus, seorang yang kuat, dia bilang dia mau membela Tuhan Yesus, dia bilang pokoknya dia akan ikut Tuhan Yesus. Tapi ketika ada seorang anak kecil bertanya, kamu pengikut Tuhan Yesus? Dan apa jawab Petrus? Tidak, saya tidak kenal dia. Apakah Petrus secara sadar melakukan hal itu? Saya pikir Petrus itu secara spontan, secara mendadak aja dia bilang demikian. Apakah Petrus mau berbuat demikian? Saya pikir Petrus pun tidak mau. Kalau sekarang kejadian itu di-rewind, diulang kembali, saya yakin Petrus akan melakukan hal yang berbeda. Namun dosa itu ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita lihat di Roma 5 ayat 19, karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menyebabkan kita harus hidup kudus, harus perfect di hadapan Allah seperti yang tadi dikatakan. Dan bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk kita hidup kudus? Ada 3 hal yang akan saya bagikan saat pagi hari ini. Yang pertama adalah biarlah kita melakukan semuanya sebagai respon penghormatan kita terhadap kematian Kristus di atas kayu salib. Kalau kita menghormati seseorang, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin kita akan berbuat sebaik mungkin terhadap orang tersebut. Biarlah kita mau merespon apa yang Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Dia mau mati, menggantikan penghukuman kita semua. Biarlah itu kita mau menghormati dia. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat, mari sama-sama kita buka di Amsal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di Amsal 14 ayat yang ke-16, mari sama-sama kita buka. Saya akan bacakan ya buat Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Mari sama-sama yang kedua, kita hidup berhati-hati dan kita hidup bijaksana dan menjauhi kejahatan. Tidak ada satupun saudara dan saya yang kebal terhadap dosa. Mari kita hidup berhati-hati, mari kita hidup bijaksana. Kalau kita sudah tahu bahwa kita akan jatuh di dalam dosa yang sama, mari kita menjauhi kejahatan itu. Jangan hidup dekat dengan kejahatan. Mari kita menjauhi, mari kita bergaul dengan orang-orang yang mendukung iman kita terhadap Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat di Galatia 5 ayat 16, marilah kita hidup lewat roh. Kita hidup oleh Roh Kudus. Gimana caranya hidup oleh Roh Kudus ya? Apakah kita setiap hari harus berbahasa roh? Adakah hubungannya dengan itu? Dan itu tidak ada hubungannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita beberapa waktu yang lalu diingatkan bahwa Roh Kudus sudah tercurah buat kita. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dia mencurahkan Roh Kudusnya buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Saat itulah kita terima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Bapak Ibu, kalau kita menerima Yesus ketika kita percaya, itu adalah peristiwa sekali seumur hidup. Ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Yesus Tuhan kita, itu adalah peristiwa sekali. Kemudian kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan yang baru ketika kita menerima Yesus. Ketika Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, kita adalah ciptaan baru. Jadi gimana kita harus hidup? Kita harus diperbaharui Bapak Ibu di dalam roh dan pikiran kita. Mari sama-sama kita baca ayatnya. Kalau kita baca di dalam Efesus 4 ayat 23, sama-sama kita buka. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya ya. Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Roh Kudus itu baru setiap hari Bapak Ibu ya. Dan kalau kita lihat judul perikop ini adalah manusia baru. Kalau kita baca mulai dari Efesus 4 ayat 17 sampai 28, saya akan memperlihatkan beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan hari demi hari ya. Sama-sama kita akan baca. Kita akan mulai dari ayat 17, saya akan bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan. Jadi jangan tinggalkan persekutuan kita ya. Walaupun kita di rumah, mari sama-sama kita tetap bersekutu dengan Tuhan, dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tidak mau mendengarkan Roh Kudus, perasaan kita yang tadinya tajam terhadap Roh Kudus itu bisa menjadi tumpul. Dan kita lama-lama tidak mendengar lagi suara Roh Kudus itu. Tapi mari kita belajar.
Kemudian ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Yesus. Seperti kita sudah mengenal Yesus ya. Kita akan lihat beberapa hal. Kita mulai lihat dari ayat 25 ya. Karena itu apa saja yang kita bisa lakukan? Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Yang pertama, buanglah dosa dan berkatalah yang benar. Seberapa banyak kita suka berdusta ya. Kita menutupi segala hal yang kurang baik. Tapi mari kita sama-sama belajar untuk membuang dusta. Dan kita mulai berkata yang benar, yang baik ya. Kemudian kalau kita teruskan di ayat yang ke-24, di ayat yang 26, mari sama-sama kita baca. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah memberi kesempatan pada iblis, katanya ya. Bolehkah kita marah? Tuhan Yesus juga marah ketika di bait Allah digunakan sebagaimana bukan seharusnya. Marah itu baik, tapi ketika marah itu membuat kita menyimpan kekesalan, menyimpan dendam, menyimpan iri hati atau menyimpan sesuatu yang kurang baik, itu menjadi tidak baik. Ketika marah, mari kita ampuni sesama kita. Dalam hal ini saya pun harus belajar ya. Saya juga tidak bisa secepat itu mengampuni orang, tapi saya masih mau terus belajar. Ketika marah, mari kita belajar mengampuni untuk kita tidak berbuat dosa yang lebih lagi. Kemudian ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan mari kita jangan mencuri, tapi bekerja dengan giat. Ketika kita bekerja dengan giat, ketika kita rajin melakukan sesuatu, apapun itu, pekerjaan dunia, pekerjaan Tuhan, mari kita kerjakan dengan baik ya, supaya itu bisa melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia bisa membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ketika kita mempunyai kelebihan, kita bisa membagikan itu kepada orang-orang lain ya. Itu hal yang ketiga. Kemudian hal yang terakhir, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik, yang membangun di mana perlu. Menurut saya termasuk di sini adalah kata-kata yang tidak membangun ya. Ketika kita menggunakan kata-kata yang kurang membangun kepada orang lain, itu juga memadamkan roh. Itu juga menurunkan semangat orang yang berkata-kata dengan kita. Tapi di sini dibilang, mari kita gunakan perkataan yang baik, yang membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah di dalam satu antrian di sebuah toilet di Jakarta, saya pernah ngantri. Kemudian ada seorang ibu dengan anaknya, dia bilang gini sama anak, saya nggak tahu bahwa tadinya itu adalah anaknya. Anaknya itu lagi berkaca di sebuah kaca yang besar gitu, karena di dalam toilet ya, di toilet perempuan tuh pasti banyak kaca besar. Kemudian dia bilang, coba lihat, itu ada monyet katanya di situ. Saya pikir saya udah nggak suka sama ibu ini. Kenapa dia bilang anak itu seperti monyet ya? Kemudian dia bilang, lihat deh, itu kan jelek ya, yang ada di dalam kaca itu seperti monyet. Saya pikir saya mempertimbangkan apa saya mau tegur nggak ya ibu ini. Tapi kemudian setelah beberapa lama dia menggandeng tangan anak itu dan dia pergi. Ternyata itu adalah anaknya sendiri. Kenapa seorang ibu, saya sampai bingung kenapa seorang ibu harus menggunakan kata-kata seperti monyet kepada anaknya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita gunakan perkataan yang baik, perkataan yang membangun, bukan perkataan yang menjerumuskan, bukan perkataan yang mendiskreditkan, bukan perkataan yang memadamkan semangat orang lain. Tapi mari kita menggunakan kata-kata yang membangun. Pada akhirnya mari kita kembali dari dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-11, tema kita pada bulan ini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu sempurna, sebagaimana kita diciptakan sempurna, baik adanya, ditenun. Usahakanlah dirimu sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah.
ketika kita melakukan segalanya, membuang dusta, marah yang jangan berdosa, tidak mencuri, dan kita menggunakan kata-kata yang membangun sehati sepikir, maka Allah sumber damai sejahtera, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah tema kita bulan ini. Bagaimana kita harus berusaha sesempurna mungkin. Kita harus belajar, diperbaharui setiap hari di dalam roh kita. Kita seperti tadi kata dalam lagu, dalam pujian tadi, hanya di dalam namamu tersedia kemenangan. Ketika kita mau belajar, ketika kita mau berusaha, Tuhan akan sediakan kemenangan buat kita, saudara dan saya. Dan lagu yang terakhir berkata, ku mau sepertimu Yesus, aku mau menjadi seperti engkau. Apakah itu sesuatu hal yang mustahil? Kalau kita ingat khotbah minggu kemarin, Bapak Pendeta Pembantu Yanto Simaputra berkata, nobody is perfect. Tapi biarlah kita belajar. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama simak. Kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Marilah kita berusaha untuk hidup sempurna seperti Kristus. Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kita dan menolong kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan membentuk kami sedemikian sempurna di dalam kandungan ibu kami. Ketika kami berada, Tuhan ciptakan kami baik adanya, sempurna. Biarlah Tuhan, kami mau Tuhan berusaha untuk hidup sempurna. Walaupun kami tidak sempurna, tapi kami tahu ada Allah sumber damai sejahtera kami yang akan menyertai kami, yang akan menolong kami di setiap jalan kehidupan kami, dan setiap hari akan memperbaharui roh kami Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, untuk sungguh kami boleh menajamkan telinga kami terhadap suara-Mu Bapa. Bukan mendukakan Roh Kudus, bukan memadamkan Roh Kudus, tapi sungguh kami mau mendengar hari demi hari. Kami mau belajar menajamkan Tuhan telinga kami terhadap Roh Kudus, supaya sungguh apa yang kami lakukan boleh memuliakan Engkau. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang akan menyertai kami, menolong kami, membela kami ketika kami mau belajar sempurna seperti Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, biar Tuhan sungguh yang akan berbicara terus di dalam hati setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan jam syukur. Haleluya. Amin. Warta Jemaat Minggu 11 Juli 2021. Gereja senantiasa mengingatkan bagi seluruh jemaat Paturyani untuk tetap menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu melakukan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Bagi jemaat yang belum divaksin, mari segera daftarkan diri Anda di pos vaksinasi terdekat. Bagi jemaat yang memerlukan pendampingan, dapat menghubungi sekretariat gereja. Ibadah doa ucapan syukur ulang tahun GBI Paturyani Jemaat Trate yang ke-68 akan dilaksanakan pada hari Senin 12 Juli 2021 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Kami turut mengundang jemaat sekalian untuk bersyukur dan bersukacita atas berkat Tuhan melalui ibadah ini. Ibadah doa umum Jemaat Suryani dan Cimahi dilakukan setiap minggu secara online dengan jadwal seperti yang tertera pada layar. Hari Rabu pukul 18.30 untuk Jemaat Suryani dan pukul 18.00 untuk Jemaat Cimahi. Selamat pagi Paturyani. Doa pagi Jemaat Paturyani dilakukan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Mari jemaat sekalian, kita membangun persekutuan satu dengan yang lain melalui kegiatan ini. Kita akan kembali beribadah dalam ibadah raya GBI Paturyani yang akan disiarkan secara langsung di channel YouTube GBI Paturyani pada Minggu 18 Juli 2021 pukul 7 pagi. Pelayanan doa dan informasi dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera pada layar. Padaku takkan pernah berubah, hatiku percaya walau
Mari bersama-sama mendoakan saudara seiman kita yang saat ini memerlukan dukungan doa, agar kuasa Tuhan nyata, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kesulitan ekonomi dipulihkan, dan yang dalam pergumulan diberi jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Persembahan mingguan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Ya, puji Tuhan, pada pagi ini kita bisa sama-sama mengakhiri ibadah raya hari Minggu tanggal 11 Juli 2021. Mari kita akhiri dengan datang kepada Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan sudah membekali kita dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya melalui Ibu Vivi. Mari tundukkan kepala. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur pagi ini Tuhan, hanya oleh kemurahan anugerah-Mu lah pagi ini kami dapat bersama-sama beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Teristimewa kami berkesempatan memuji, memuliakan nama-Mu lewat pujian yang telah kami panjatkan pagi ini. Demikian juga menerima kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Vivi. Dan inilah merupakan isi hati-Mu bagi kami semua. Bagi jemaat-Mu yang di rumahnya masing-masing. Tapi yakin dan percayalah bahwa meskipun di rumah, Tuhan Yesus hadir bersama-sama Anda. Karena sesuai dengan janjinya, 2 atau 3 orang berimpun, Kau hadir ada tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kembali ke tempat kami masing-masing, beraktivitas pada hari Minggu ini. Apapun yang dilakukan, dikerjakan pagi ini, mohon penyertaan-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat sidang Tuhan yang nama-namanya telah disebutkan, yang mereka sedang bergumul dalam kesehatannya, bergumul dengan masalah ekonomi, bergumul dengan masalah keluarga, bergumul dengan lain-lainnya Tuhan, yang Tuhan izinkan dan Engkau mengetahui persis keadaan mereka masing-masing. Dan pagi ini kami mohon belas kasihan-Mu dan campur tangan-Mu bagi mereka Tuhan. Oleh sebab itulah dengan sehati kami berseru di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, jamah mereka satu persatu yang namanya telah disebutkan tadi Tuhan. Apapun pergumulan mereka, oh Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Sebab Engkau adalah Allah kami dalam Kristus Yesus, adalah Allah yang membela, menolong kami. Dan kami percaya Tuhan, bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Oleh sebab itu kami pagi ini dengan sehati, kami berseru sekali lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, jamah mereka satu persatu. Jangan sampai di antara mereka Kau lewatkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tahu persis keadaan mereka. Kami tahu Engkau tahu akan keadaan mereka satu persatu. Demikian juga untuk anak-anak kami, cucu kami yang sekolah meskipun tidak bertatap muka. Mereka di rumah masing-masing secara online. Oh Tuhan Yesus, berikan hikmat akal budi yang luar biasa kepada mereka, sehingga mereka boleh berhasil dan nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus pagi ini. Kami percaya di saat kami berpisah, kami sangat diberkati oleh-Mu Tuhan. Sebelum kami tinggalkan, biar kami melakukan kebenaran firman-Mu, yakni mengembalikan milik-Mu Tuhan, yakni mengembalikan persepuluhan kepadamu, karena itu berkat yang daripadamu Tuhan. Demikian juga kami akan mempersembahkan kepada syukur kami satu persatu, dan kami percaya di saat kami melakukan, Engkau tidak menutup mata. Engkau tahu persis apa yang kami lakukan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi-Mu.
karena kami menyadari Tuhan, bahwa Engkau sudah memberikan kepada kami firman-Mu. Kami mohon Engkau sendiri yang memetrehkan di dalam hati kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur kami kepada-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah, damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, terlebih kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai detik pagi hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, 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 amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku